Jika kalian pernah bertanya-tanya tentang mana hidup atau mengapa dunia ini berfungsi seperti ini, maka kalian tidak sendiri. Di sepanjang sejarah manusia, orang-orang besar telah merenungkan pertanyaan-pertanyaan mendalam ini melalui apa yang kita sebut sebagai filsafat. Jadi, apa itu filsafat? Mengapa kita harus memahaminya? Dan bagaimana filsafat dapat mempengaruhi hidup kita secara praktis? Di video kali ini, kita akan membahas semuanya. Dan semoga ini bisa membuka pikiran kalian untuk melihat dunia dari perspektif yang lebih dalam. Filsafat adalah salah satu disiplin ilmu yang telah ada selama ribuan tahun. Dan dalam perjalanannya, filsuf telah menciptakan cara berpikir yang memungkinkan kita untuk memahami dunia dengan lebih baik. Tapi filsafat bukanlah sesuatu yang hanya untuk para pemikir besar atau akademisi di universitas. Filsafat adalah alat yang digunakan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, untuk memahami dan mengatasi tantangan hidup. Filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani, philosophia, yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Tetapi, cinta akan kebijaksanaan ini bukan sekedar keinginan untuk tahu. Ini adalah upaya yang sangat mendalam untuk mencari pemahaman tentang segala hal yang ada di dunia ini, termasuk tentang diri kita sendiri. Filsafat mengajarkan kita untuk bertanya, apa yang benar, apa yang nyata, apa yang membuat kita hidup dengan cara yang lebih bermakna. Filsafat berhubungan erat dengan pertanyaan-pertanyaan mendalam yang sering kita hindari. Pertanyaan yang sering dianggap terlalu rumit atau tidak praktis. Tetapi, justru dengan bertanya, kita membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan, dunia, dan eksistensi kita. Filsafat dibagi menjadi berbagai cabang, yang masing-masing berfokus pada aspek tertentu dari realitas dan pemikiran. Beberapa cabang utama filsafat adalah ontologi, yang menyelidiki apa yang ada dan apa arti dari eksistensi itu. Apa itu realitas, dan apa yang ada di luar diri kita. Lalu ada epistemologi, yang mempelajari tentang pengetahuan. Bagaimana kita tahu apa yang kita tahu, dan apa itu kebenaran. Lalu ada etika, yang membahas tentang nilai moral dan tindakan manusia. Apa yang benar dan salah, apa yang membuat kita hidup bermakna secara moral. Selanjutnya ada logika, yang mengajarkan kita untuk berpikir secara sistematis dan konsisten. Yang terakhir ada estetika, yang mempelajari tentang keindahan, seni, dan bagaimana kita merasakan dunia dengan indera kita. Filsafat merupakan upaya manusia untuk menggali dan memahami hakikat kehidupan, kebenaran, dan realitas. Sebagai bentuk pemikiran kritis dan reflektif, filsafat membantu kita menjawab pertanyaan mendasar seperti tujuan hidup, moralitas, dan kebebasan. Misalnya, dalam bidang etika, filsafat memberikan panduan untuk membedakan tindakan yang baik dan benar, atau yang baik dan buruk. Sementara itu, filsafat eksistensialisme mendorong manusia untuk memahami arti keberadaan mereka di dunia. Melalui pendekatan filsafat, manusia diajak berpikir secara logis, kritis, dan tidak mudah menerima sesuatu tanpa mempertanyakannya terlebih dahulu. Filsafat juga memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring dengan kemajuannya zaman, filsafat mendorong kita untuk merefleksikan dampak dari penemuan-penemuan baru terhadap kehidupan manusia dan masyarakat. Sebagai contoh, filsafat sains berusaha untuk menjelaskan bagaimana teori-teori ilmiah dapat diterima dan dikembangkan, serta bagaimana sains terkait dengan etika dan moralitas dalam penerapannya. Dalam hal ini, filsafat bukan hanya berfungsi sebagai alat pencarian kebenaran, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa kemajuan yang dicapai
selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mulia. Lalu, apa keterkaitan filsafat, ilmu, dan agama? Ilmu berfungsi untuk mempelajari dunia melalui fakta. Ilmu atau sains adalah cara manusia memahami fenomena alam dan dunia fisik secara terstruktur menggunakan observasi, eksperimen, dan data empiris. Berbeda dengan filsafat yang lebih abstrak, ilmu fokus pada penjelasan yang konkret dan dapat diuji. Melalui ilmu, manusia menciptakan teknologi, mengembangkan pengobatan, dan memahami proses-proses alami seperti cuaca atau perubahan lingkungan. Namun, ilmu memiliki batasan, terutama dalam menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan nilai-nilai moral atau tujuan hidup. Oleh karena itu, ilmu perlu diseimbangkan dengan filsafat dan agama tentunya, agar hasilnya tidak hanya bermanfaat secara teknis, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, agama. Agama berperan sebagai landasan spiritual dan etika. Agama berfungsi sebagai pedoman moral dan spiritual yang memberikan manusia arah dalam menjalani kehidupan. Melalui keimanan dan ajaran etika, agama menawarkan pandangan hidup tentang hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Meskipun ajaran agama berbeda-beda, inti dari nilai-nilai yang diajarkan seringkali serupa, seperti cinta kasih, kedamaian, dan keadilan. Dalam konteks modern, agama berperan menjaga keseimbangan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan modern atau kebijaksanaan moral, memastikan bahwa perkembangan tidak melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, agama turut membentuk komunitas yang saling mendukung dan mempererat hubungan antar individu. Dalam kehidupan sosial, agama mengajarkan pentingnya saling menghargai, berbagi, dan bekerja sama untuk kebaikan bersama. Masyarakat yang berlandaskan ajaran agama cenderung lebih peduli terhadap kesejahteraan pribadi dan kolektif. Agama juga menjadi sumber kekuatan dan kedamaian bagi individu, terutama dalam menghadapi tantangan hidup, memberikan harapan dan ketenangan batin yang mendalam. Di tengah kompleksitas dunia, agama membantu manusia untuk tetap fokus pada tujuan hidup yang lebih tinggi, sembari mengingatkan kita untuk menjalani kehidupan dengan integritas dan kasih sayang terhadap sesama. Lalu, apa harmoni antara filsafat, ilmu, dan agama? Filsafat, ilmu, dan agama adalah 3 elemen penting yang saling melengkapi dalam kehidupan manusia. Filsafat mendorong manusia untuk berpikir kritis dan mendalam. Ilmu memberikan jawaban atas fenomena alam, sementara agama menjadi pedoman moral dan spiritual. Ketiganya, jika berjalan seiring, dapat menciptakan keseimbangan yang harmonis dalam kehidupan. Kombinasi dari ketiga aspek ini memungkinkan manusia tidak hanya memahami dunia secara rasional, tetapi juga menemukan kedamaian batin dan arah hidup yang bermakna. Kehidupan yang seimbang antara filsafat, ilmu, dan agama adalah kunci dalam membangun masyarakat yang adil dan damai. Ketika filsafat, ilmu, dan agama berkolaborasi, mereka memberikan panduan yang lebih menyeluruh bagi manusia dalam menghadapi tantangan hidup. Filsafat mengajarkan pentingnya refleksi kritis terhadap tujuan hidup dan nilai-nilai moral. Sementara ilmu memberikan alat untuk memahami dunia secara rasional dan menemukan solusi praktis terhadap masalah yang dihadapi umat manusia. Agama, di sisi lain, menyediakan dimensi spiritual yang memberi arah dan makna dalam kehidupan. Dengan saling melengkapi, ketiganya membentuk dasar yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya dalam maju atau kemajuan teknologi, tetapi juga beradab, adil, dan penuh kasih sayang. Kesimpulannya, filsafat, ilmu, dan agama
merupakan 3 aspek yang saling mendukung dalam kehidupan manusia. Filsafat mendorong kita untuk berpikir kritis tentang makna hidup, moralitas, dan kebebasan, sementara ilmu memberikan pengetahuan konkret mengenai dunia fisik melalui observasi dan eksperimen. Agama, di sisi lain, berfungsi sebagai pedoman moral dan spiritual yang memberikan arah hidup yang penuh makna. Ketiganya, jika diterapkan secara seimbang, dapat menciptakan harmoni dalam kehidupan manusia. Kombinasi filsafat, ilmu, dan agama membantu kita untuk memahami dunia secara rasional, menemukan kedamaian batin, dan menjalani kehidupan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mulia, yang pada gilirannya membentuk masyarakat yang lebih adil, damai, dan penuh kasih sayang.